Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan walafiat, dan untuk saat itu saya akan mempresentasikan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, yaitu mengidentifikasi modal aset yang ada di SDM Kedua Jawa. Nah, tujuan pembelajaran khusus di sini saya sebagai CGP calon guru gerak dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan tugas guru untuk mengelola ekosistem sumber daya yang ada di sekolah, di mana sebuah ekosistem sekolah merupakan hubungan interaksi yang saling berkaitan dipengaruhi oleh faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor-faktor biotik yang ada di sekolah yaitu kepala sekolah, guru, murid, wali murid, dan masyarakat sekitar. Sedangkan faktor abiotiknya yaitu keuangan sekolah dan segala bentuk sarana prasarana yang ada di sekolah serta lingkungan alam sekitar. Seringkali kita sebagai pemimpin pembelajaran menemukan berbagai kendala dan hambatan dalam menemukan suatu atau menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di sekolah, namun selama ini kita hanya berfokus pada masalah atau kekurangan yang ada tanpa kita sadari sebenarnya banyak sekali kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah. Ekosistem sekolah. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan apa modal aset itu. Modal aset itu yang ada di sekolah tadi ya. Modal aset itu merupakan alat yang dapat membantu menggali sumber daya yang menjadi aset sekolah. Cuma aset yang ada di dalamnya saling beririsan satu sama lain. Ada 7 modal utama dalam pengembangan sekolah berbasis aset, di antaranya sebagai berikut. Modal manusia. Nah, modal manusia ini adalah sumber daya manusia yang berkualitas merupakan hal penting yang akan mempengaruhi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas. Yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial ini diartikan sebagai norma atau aturan yang mengatur pola perilaku warga di dalamnya. Nah, komunitas ini, modal sosial ini biasanya berkaitan dengan kepercayaan dan jaringan atau wifi dan sebagainya, hubungan atau kerjasama, itu modal sosial. Modal politik sebagai salah satu aset sekolah. Modal politik ini digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Modal politik ini umumnya berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Biasanya ini modal politik ini berada di perusahaan, kepala sekolah atau di masyarakat. Misalkan ada yang beranggotakan DPRD misalkan, atau kepala desa, itu juga modal politiknya. Terus modal agama dan budaya. Nah, ini identifikasi para pemetaan modal budaya. Agama merupakan langkah penting untuk melihat keberadaan kegiatan dalam ritual kebudayaan, keagamaan
dalam suatu komunitas. Nah, ini termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan di dalamnya, salah satunya tokoh masyarakat gitu. Terus kebiasaan yang ada di sekolah tentang keagamaan. Terus budayanya itu biasanya ada tari-tarian dan sebagainya. Modal fisik. Nah, fisik ini berkaitan dengan sarana dan prasarana di sekolah, berupa gedung, ruang guru, lapangan, dan sebagainya. Yang keenam, modal lingkungan atau alam. Modal lingkungan ini merupakan hasil potensial yang belum diolah tetapi bernilai ekonomi tinggi. Dalam usaha pelestarian alam kenyamanan hidup. Modal alam berarti lingkungan di sekolah ini adalah kan sedikit kita manfaatkan seperti itu. Atau kalau di luar sekolah itu berkaitan dengan berbagai tanaman atau berbagai tumbuhan yang bisa dimanfaatkan. Terus yang ketujuh, finansial. Finansial ini berkaitan dengan pembiayaan. Yang termasuk di sini adalah dana bos dan tabungan, terus pengeluaran pajak, hibah gaji dan sebagainya. Nah, itu ada 7 modal atau aset yang kita nanti perlu didiskusikan atau identifikasi yang ada di sekolah aja. Ya, sudah. Oke. Bagaimana kita mengidentifikasi modal aset yang ada di SD Ketemu Jombang? Nah, di sini modal manusia. Modal manusia. Nah, kita apa aja yang ada di modal manusia? Kita definisikan dulu. Ya. Menyebutkan. Yang pertama itu apa? Modal manusianya. Ya, dari guru dulu. Angkat tangan. Kepala sekolah. Ya, kepala sekolah. Siswa. Kenapa? Siswa. Wali murid. Guru. Ya. Ada lagi? Komite. Ya, komite kalau itu paguyuban. Iya, Pak. Ya. Itu modal manusia. Ya. Sedangkan pemanfaatan dana, ya, kalau sekolah sebagai apa? Ya, tanggung jawab yang besar ya, kebijakan itu. Ya. Terus di sana ada, ya mungkin Pak Muji memberikan yang kepala sekolah. Ya, yang kepala sekolah yang berpengalaman akan membawa dampak positif bagi pengelolaan sekolah yang lebih baik dengan kualifikasi guru yang sudah sesuai aturan, maka standar pendidikan dan tenaga pendidikan sudah bisa terpenuhi. Guru-guru diberikan kesempatan untuk pengembangan dirinya melalui pelatihan, seminar dan lain-lain. Guru usia produktif yang sudah mampu mengoperasikan teknologi informasi akan sangat membantu dalam kesiapan pengelolaan pembelajaran. Adanya kolaborasi yang baik antara unit sekolah dengan masyarakat. Adanya tenaga kesehatan melalui kegiatan imunisasi rutin yang dilakukan oleh pihak kesehatan terkait memberikan dampak yang baik pada tumbuh kembangnya mobil. Ya, terima kasih. Itu tadi tentang pemanfaatan modal manusia, Ya. Sekarang modal manusia sudah mengidentifikasinya kan sudah kita sebutkan ya, dari kepala sekolah,
murid, tenaga kesehatan, komite, paguyuban, dan tokoh masyarakat. Itu termasuk modal manusia. Sekarang itu modal sosial. Ya. Modal sosial, apa? Iya. Coba ya, mari. Asetnya akses media sosial, WA, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Terus yang kedua adanya organisasi PGRI dari kelompok pelindung guru ya, PGRI. Terus ada juga kelompok kerja guru KKG, paguyuban kelas sebagai jembatan antara guru dan wali murid. Jadi ada kelompok belajar dalam kelas. Terus kolaborasi manajemen sekolah dengan komite sekolah. Jadi kolaborasi antara manajemen sekolah ya bisa berupa misalkan ada kegiatan ataupun sebagainya. Terus kegiatan ekskul sekolah bisa pramuka contohnya salah satu, bisa silat ataupun olahraga dan yang hal-hal yang lain. Seperti itu model sosial. Itu tentang asetnya. Itu kan nanti ada pemanfaatannya dari kegiatan itu, kan ada pemanfaatannya. Coba pemanfaatannya ini ya dari guru lah. Saya minta dari guru tentang pemanfaatan aset sosialnya. Ya, guru. Pemanfaatannya yaitu mempermudah komunikasi sosial sehingga antar individu atau guru atau masyarakat bisa saling bertukar informasi untuk mendukung pengelolaan pendidikan yang lebih baik. Terjalinnya kolaborasi di kalangan para guru sehingga mempermudah pertukaran informasi dalam meningkatkan kompetensi. Yang ketiga, koordinasi antara manajemen sekolah dengan komite menjadi perpanjangan tangan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang terakhir, kegiatan ekskul berperan melatih murid untuk berinteraksi dengan sesama, mandiri, gotong royong, serta bertanggung jawab. Terima kasih untuk perwakilan dari guru. Itu tentang model aset sosial. Berarti di sini adanya kerjasama komunitas ya, berupa KKG atau nanti dari paguyuban ya, ada dari paguyuban juga termasuk komunitas juga, sosial, hubungan. Gitu. Tadi sudah disebutkan manfaatnya. Dan sekarang tentang modal politik. Politik ini biasanya pengambil kebijakan, ya, pengambil kebijakan. Ya. Biasanya di sini coba dari wali mungkin tahu di sana ya apa aja modal politiknya. Kebijaksanaan terkait pengambilan keputusan yang berpihak pada murid tentang kegiatan program sekolah, kerjasama dengan stakeholder puskesmas, kepolisian Koramil, kecamatan, desa, dan lain-lain, pemilihan ketua komite sekolah, perbankan sarana penyaluran bantuan PIP. Itu tentang aset politik ya, atau modal politik itu adalah kebijakan KS. Yang kedua itu kerjasama dengan stakeholder yaitu puskesmas, kepolisian,
Koramil dan kecamatan atau desa. Terus pemilihan ketua komite itu termasuk politik ya. Itu. Nah, manfaatnya di sana ada juga kepada sekolah sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan, nah, seperti itu. Terus ada lagi terjadi kerjasama yang baik antara sekolah dengan stakeholder, dan kerjasama dengan kepala desa, kepolisian, seperti yang kemarin dan kesehatan, seperti yang kemarin ada dari tenaga kesehatan, terus ke sekolah memberikan imunisasi, dan ada juga aparat yang ikut mendampingi, seperti yang itu pihak Koramil datang sekolah mendampingi dari kesehatan. Ya udah. Sekarang yang ke modal aset agama dan budaya. Aset modal agama dan budaya, di sana kita identifikasinya dulu. Aset agama dan budaya. Nah, biasanya anak-anak budaya. Siapa? Aset budaya. Jawab. Agama budaya pertama. Aset keberagaman suku Jawa, suku Madura, bahasa-bahasa Madura, upacara bendera setiap hari Senin, kegiatan keagamaan di sekolah, kegiatan tari belimbang dan tenang narkoba. Tentang asetnya tadi sudah disebutkan oleh Sulaiman. Yang pertama itu tentang keberagaman suku, itu termasuk aset juga. Yang di sekolah ini ada suku Jawa dan Madura, tapi mayoritasnya itu adalah suku Madura, banyak yang berbahasa Madura. Yang kedua itu upacara bendera yang dilaksanakan pada hari Senin, itu termasuk modal aset juga. Selain upacara bendera di Senin, juga upacara bendera setiap hari memperingati hari besar nasional, ya, Hari Pahlawan, terus Hari Kartini dan sebagainya. Terus di sini juga setiap hari Sabtu kita melaksanakan tari lipang dan senam narkoba. Itu termasuk aset juga, karena pemanfaatannya apa? Pemanfaatannya itu berupa, ayo sekarang pemanfaatannya. Ya. Sumber membentukkan karakter murid, melestarikan kebudayaan asal daerah serta menumbuh kebangkitan kebugaran jasmani. Berarti aset modal agama dan budaya ini bisa pemanfaatannya itu berupa sumber pembentukan karakter. Terus di sini ada lagi sebenarnya aset agama dan budaya itu aset berarti adanya kegiatan keagamaan di sekolah seperti istighosah. Ya. Terus tentang dari amal setiap hari Jumat itu juga ya, kita agama dan budaya. Terus sekarang fisik berarti di sini tentang sarana dan prasarana yang ada di sekolah, ya. Nah, dari fisik ini
Siapa yang bisa menyebutkan salah satu contohnya itu? Kalau saya itu adalah fisiknya adalah gedung. Ya, ruang gedung itu banyak. Yang pertama itu apa? Ruang kelas. Ya. Ruang kelas. Apalagi yang ada di sekolah? Ruang guru. Apalagi? Apa? Apalagi? Ya. Apalagi? UKS. Apalagi? Yang anak-anak dilihat tiap hari apa? Ya, toilet. Ya, toilet. Apalagi? Kamar mandi ke toilet kena. Ya, aman. Ya. Berarti aset yang ada di sekolah yang berupa fisik itu adalah tadi sudah disebutkan sama anak, yaitu gedung, ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, toilet, terus taman, lapangan. Ya, lapangan tadi. Nah, sedangkan pemanfaatannya, apa aja pemanfaatannya? Ya, yang berapa? Fisik. Ya, fisik. Ya, coba. Yang keras. Siapa ini? Ya. Sekarang, ya, coba sebutkan apa aja. Pelan-pelan aja. Memfasilitasi kebutuhan jalan yang cukup tidak sama yang dipakai oleh guru dan murid untuk mengakses internet sebagai menjadi sumber belajar yang terbaru. Sebagai penerangan dan media pengetahuan seperti internet dan jalan yang menghubungkan tidak. Ya. Tadi ada menyebutkan lagi jalan desa itu maksudnya. Jalan desa itu ada 3 ya. Tiga desa ya. Ada yang jurusan di Google, terus ke jurusan Kulon, yang kita belajar sendiri. Itu termasuk aset jalurnya. Terus ada di sana tadi disebutkan pemanfaatannya itu berupa guru sebagai ruang gedung itu sebagai ruang kelas ya, sebagai sarana pembelajaran. Taman itu manfaatnya sebagai keindahan di sekolah. Itu salah satunya. Nah, sekarang kita terus masuk ke modal finans. Ada namanya. Ya, lingkungan. Ya. Nah, ada lingkungan. Nah, oke, coba dari Ibu. Ada lingkungan. Taman di depan memperindah lingkungan sekolah dan memberi kesejukan. Tumbuhan perindah lingkungan sekolah yang jauh dari polusi. Sawah di sekitar sekolah beragam tumbuhan pertanian. Itu tentang modal lingkungan itu berupa taman di depan yang memperindah ya, termasuk juga ya. Aset
Terus tumbuhan penunjang, tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar sekolah yang bisa menyejukkan ketika panas. Terus di sana ada lagi lingkungan jauh dari polusi. Nah, sekolah ini kan jauh dari polusi, jauh dari kendaraan berasap atau pabrik. Itu sejuk. Di sini itu sebenarnya sejuk dengan pepohonan. Nah, jadi curhat. Terus sawah. Nah, di kita sekolah ini di belakang sekolah itu ada yang namanya sawah yang berbagai tumbuhan yang ditanam. Ada tebu, ada jagung, ada padi, itu ya. Nah, itu pemanfaatannya seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah finansial. Jadi biasanya yang bisa menimbulkan tentang finansial ini, tentang finansial itu apa? Keuangan. Nah, sumbernya sekolah itu dari mana? Keuangan sekolah. Nah, mungkin ya, coba disebutkan dari mana aja. Dari ibu dulu. Dari bos, dari mentor, dari murid, melalui komputer, yang lain, pertama. Terus ada Jumat Sedekah, misalnya di sini setiap Jumat itu anak-anak dimintai ikhlasnya, ya untuk sedekah. Terus dari dana paguyuban kelas atas kesepakatan kelas murid dan komite. Dari dana sosial dari guru sendiri. Itu salah satunya tadi dari bos, dana bos itu berasal dari pemerintah langsung ya. Terus ada yang kedua itu dari donatur. Donatur itu berupa dari wali murid melalui komite. Nah, terus Jumat sedekah. Terus ada lagi dana paguyuban kelas yang disepakati wali murid dan komite. Terus ada dana sosial dari guru atau dansos. Nah, sedangkan pemanfaatnya dari aset itu ya dari guru juga ya, karena yang bisa mengetahui itu untuk apa uang itu. Nah, itu ke finansialnya itu. Ya, pemanfaatan dana finansial ada gaji, honor PTT, BTT, insentif guru, pelatihan ekstrakurikuler, tunjangan tugas tambahan. Kemudian ada kegiatan operasional sekolah, pemeliharaan fisik sekolah, juga peningkatan kompetensi guru melalui workshop atau pelatihan. Untuk hasil sodako akan dikembalikan ke siswa berupa makanan dan minuman yang sehat. Ya, contohnya kemarin itu ada pemberian susu, ya susu untuk memenuhi gizi siswa. Terus dana paguyuban merupakan dana untuk persiapan acara perpisahan anak kelas dan kegiatan bersifat mendesak. Dansos dipergunakan dalam menjenguk warga yang sakit dan melayat. Itu adalah kegunaan dari finansial. Kalau bos itu ya itu apa? Yang untuk gaji siapa? Honorer. Nah, terus honorer GTT atau PTT. Terus insentif guru, misalnya ada pelatihan, itu diberi transport seperti itu biasanya. Terus ekstrakurikuler itu juga dibayar dari bos. Terus ada lagi tentang pemeliharaan gedung, pemeliharaan fisik gitu ya. Itu dibayar oleh bos dan juga kegiatan yang lain seperti pelaporan
dan sebagainya. Itu dari Polda. Sedangkan dari komite, nah, dari komite untuk dana perwakilan dana paguyuban itu digunakan untuk pembuatan ada yang usul pembuatan taman. Yang kemarin itu kan dibuat untuk taman. Alhamdulillah sudah selesai. Terus nanti paguyuban itu juga untuk perpisahan anak kelas 6 untuk menampilkan tari-tarian, terus peralatannya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Terus dana sosial dari guru itu untuk apa? Untuk menjenguk guru yang sakit atau putranya, atau untuk nelayan. Ada orang sekitar kita itu yang meninggal, misalnya seperti itu, maka pakai dana sosial ini. Seperti itu ya. Nah, dari ini kita simpulkan bahwa kesimpulan dari aset-aset ini semuanya itu pemimpin pembelajaran masa depan akan selalu berpikir berbasis kekuatan atau aset sehingga kita dapat mengelola dan memanfaatkan sumber aset yang ada baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Ya. Kita itu dapat dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah dan anak didik ke depan. Tuh. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya sebagai PDP ya dalam praktek ini mengucapkan terima kasih atas kedatangannya Bapak Ketua Komite, Bapak sekretaris di sini, dan perwakilan dari wali murid dari SD Kedua Copat serta teman sejawat yaitu guru dan anak-anakku yang tetap yang mencintai di sini ya. Semoga kita diberikan kesehatan yang dan istiqomah. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.